Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai optimisasi. Ada dua petunjuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai istilah optimisasi dan optimalisasi. Kedua makna ini berarti sama. Bagaimana mencari titik tumpu antara efektivitas dan efisiensi, atau yang sering disebut dengan optimis atau sering disebut dengan optimal. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan istilah optimisasi dan optimalisasi. Tentunya tidak menjadi hal yang rancu buat rekan-rekan pada saat memahami pertemuan antara titik efektivitas dan titik efisiensi. Rekan-rekan, pada saat kita mempelajari optimalisasi atau optimisasi, idealnya kita menggunakan secara rumus matematik sehingga kita akan ketemu titik perpotongan tersebut. Pada kesempatan ini kita akan mengupas sedikit substansi dari titik perpotongan dari masing-masing submateri. Yang pertama adalah kita akan melihat optimalisasi produksi, kemudian optimalisasi persediaan di perusahaan, kemudian optimalisasi kualitas, kemudian optimalisasi biaya, berikutnya optimalisasi kinerja karyawan, kemudian optimisasi sarana, berikutnya optimisasi standarisasi, kemudian ada optimisasi pemasaran, optimisasi distribusi, berikutnya ada optimisasi penelitian, optimisasi pengembangan usaha. Optimalisasi adalah sebuah proses yang diawali dari input, produksi, kemudian output. Sementara optimisasi diawali dari income, sebuah proses, dan outcome. Keluarannya kalau optimalisasi itu adalah produk, dapat kita lihat. Kemudian kalau optimisasi keluarannya adalah sifat. Sebagai contoh adalah lembaga pendidikan, proses jasa, itu sering kita dengar istilah optimisasi. Beberapa materi sub yang kita pelajari di materi optimisasi memungkinkan kita untuk menjadikan sebuah perusahaan tersebut perusahaan yang benar-benar sehat, di mana biaya yang digunakan adalah serendah-rendahnya, kemudian menghasilkan produk keluaran yang sebanyak-banyaknya, tentunya sudah disesuaikan dengan titik optimal. Begitu juga dengan sebuah sistem penelitian, rekrutmen karyawan, peningkatan kinerja karyawan, di mana informasi yang diberikan dalam bentuk pelatihan dapat meningkatkan produktivitas kerja, kemudian akan menghasilkan outcome-nya. Outcome dari pengetahuan yang diterima oleh seorang pekerja, ini yang disebut dengan optimisasi. Baik optimal maupun optimis melakukan sebuah proses aktivitas. Perusahaan yang besar sudah memperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya pada saat kita itu mau membunuh nyamuk, kita akan melihat efektivitas dan efisiensi. Apa itu efektivitas? Efektivitas itu berkaitan dengan hemat, berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat. Sementara efisien itu berkaitan dengan target atau berkaitan dengan tujuan. Bagaimana dengan waktu yang sesingkat mungkin, dengan biaya yang sehemat mungkin, itu dapat mengenai sasaran. Kalau tadi saya sampaikan pada saat kita akan membunuh nyamuk, maka nyamuk yang kecil targetnya mati, dapat kita matikan itu nyamuk dengan menggunakan apa saja. Yang pertama kemungkinan kita akan menggunakan tangan, kedua belah tangan, kita tepukkan, kita ukur efektivitasnya dibanding dengan kita menggunakan obat nyamuk. Obat nyamuk juga beraneka macam pilihan. Ada yang elektrik dengan menggunakan listrik, ada yang menggunakan bakar, atau kita menggunakan obat nyamuk yang oles sehingga nyamuk keracunan. Atau yang berikutnya, kita menggunakan peralatan.
Peralatan yang pertama, barangkali kita menggunakan senapan. Yang kedua, kita menggunakan semprot. Yang ketiga, kita menggunakan bom. Kita akan menghitung berapa harga seekor nyamuk yang mati dibandingkan dengan bahan baku yang kita gunakan untuk mengebom, untuk membunuh nyamuk tersebut. Titik perpotongan tersebut akan menemukan sebuah biaya yang sehemat-hematnya dengan target nyamuk mati. Demikian sedikit pengantar yang saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk materi kita mengenai optimisasi, di mana optimisasi adalah pertemuan antara efektivitas dan efisiensi. Lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada submateri yang berikutnya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, serta share kepada rekan-rekan yang lain materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.